Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinawati dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah, mekanisme litigasi dan non-litigasi di Indonesia. Latar belakang pertumbuhan ekonomi syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, bisnis real syariah, penyebab sengketa, wan prestasi atau ingkar janji, perbedaan penafsiran akad, ketidakpahaman prinsip syariah, ketidakjelasan klausal kontrak. Rumusan masalah. Satu, bagaimana landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia? Dua, apa perbedaan mekanisme penyelesaian melalui jalur litigasi dan non-litigasi? Tiga, bagaimana peran Basarnas dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah? Landasan hukum UU Nomor 3 Tahun 2006, perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 49 memberikan kewenangan absolut kepada pengadilan agama untuk memeriksa sengketa ekonomi syariah. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjadi dasar hukum penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi. Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah termasuk prosedur gugatan sederhana untuk nilai sengketa di bawah 500 juta. Perbandingan jalur penyelesaian aspek litigasi dan non-litigasi. Sifat proses litigasi terbuka untuk umum, formal, rigid, non-litigasi, tertutup, fleksibel, kekeluargaan. Aspek pemutus litigasi majelis hakim ditunjuk negara, non-litigasi arbiter dipilih para pihak. Aspek putusan litigasi mengikat dapat banding atau kasasi, sedangkan non-litigasi final dan binding sulit banding. Aspek waktu dan biaya litigasi lebih lama, prosedur bertingkat, sedangkan non-litigasi lebih cepat, biaya arbiter tinggi. Pengadilan agama atau litigasi, kewenangan absolut sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut menangani sengketa bisnis syariah. Ini menghapus dualisme yang sebelumnya terjadi di mana sengketa perbankan syariah seringkali diadili di pengadilan negeri. Keunggulannya, hakim bersertifikasi ekonomi syariah, biaya relatif murah, putusan eksekutorial atau dapat dipaksakan, prosedur gugatan sederhana untuk nilai kurang dari 500 juta. Basarnas non-litigasi, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Basarnas di bawah MUI berfungsi menyelesaikan sengketa perdata muamalah di luar peradilan. Putusannya bersifat final dan mengikat. Menjadi pilihan utama bagi pelaku bisnis yang mengutamakan kerahasiaan dan menginginkan pemutus perkara yang paham fikih muamalah. Keunggulannya, proses tertutup, arbiter ahli syariah dan bisnis, proses lebih cepat dan fleksibel, final dan binding sulit dibanding. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kokoh. Undang-Undang Nomor 3 Garis Miring 2026 dan Undang-Undang Nomor 30 Garis Miring 1999. Pelaku bisnis memiliki kebebasan menentukan pilihan forum atau choice of forum. Litigasi melalui pengadilan agama berbiaya murah dan eksekutorial.
Non-litigasi melalui Basarnas menawarkan kerahasiaan dan keahlian spesifik. Saran, klausul penyelesaian sengketa pelaku usaha syariah disarankan untuk mempertegas klausul penyelesaian sengketa di dalam akad awal sejak kontrak dibuat. Prioritaskan jalur non-litigasi. Penggunaan jalur non-litigasi atau mediasi dan arbitrase sebaiknya diutamakan untuk menjaga hubungan bisnis jangka panjang sebelum menempuh jalur litigasi. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan saya tunggu untuk koreksinya Bu Mei. Terima kasih.